Sparringnya bagus, cepat dia, tekniknya sangat bagus. Wah, ini baru ronde pertama guys. Aduh, Father udah tua. Aduh, ini lanjut ke ronde kedua sama Pascal, fighter Womperai juga, kickboxing DKI. Let's go. Mantap. Oke. Oke guys, kedua selesai sama Pascal. Dia kuat, technical. Even though sparring super ringan, super light, yang penting we both show the skills and technicalities. Next round, ronde ketiga sama Jerry. Aduh, ini orang keras kayaknya. Aduh, lebih besar daripada aku. Pasti lebih muda juga. Aduh.
Bos, bos, jalan. Bos, bos. Benar kan? Ini orang keras. Aduh, ini tekniknya kuat, cepat, baik variasi. Aduh, bikin father kerja keras. Mantap. Ini tempatnya mantap. Banyak fighter yang bagus guys. Dari semua fighter ini sebenarnya aku kasih nilai 8,5. Aduh, father kerja keras. Who's next? Okay guys, ini father lagi finish 3 ronde sparring sama kickboxers di Jakarta Selatan. Tapi tempatnya di mana ya? Okay, let's find out. Kita lanjut ngomong sama pemiliknya. Oke guys, kita lagi di Proximo Sports Arena dan ketemu sama pemiliknya, my old friend Pak Yoko. So, what's up, bro? How are you? I'm good, bro. Good to see you. Good to see you. Okay, so, bro, kita father lagi father lagi abis sparring sama beberapa fighter. Yes. Wah, lumayan keras ya, lumayan keras. Karena father lagi cari talent untuk event kita di House of Champions. Nanti kita ada event setiap bulan. Oke. Dan kedepannya kita ada kickboxing juga. Nah, aku butuh bantuan. Pak Joko, bisa bantu nggak? Buat HSS apa sih yang nggak? Buat father apa? Selalu kita bisa bantu pasti. Mantap, mantap. Nah, so you are the owner of Proximo Sports Arena. Yes. And Wako yes. Pro Indonesia. Yeah. Ini, can you explain a little bit about Wako Pro Indonesia? Oke, kita bicara father ya bahwa kickboxing di Indonesia. Kita bicara sejarah kickboxing Indonesia. Kickboxing sudah lama memang di Indonesia. Tapi dia terafiliasi dengan KONI itu mungkin baru 2018. Itu amatir. Oke, amatir. Kita profesionalnya mungkin masih agak berantakan lah. Nah, berhubung dengan kondisi seperti itu, amatir berjalan, kita dari mulai event nasional sampai ke SEA Games, World Cup dan segala macam kita udah jalankan lah. Nah, cuma memang masih ada kurang nih. Kenapa? Dari situ mereka kemana? Itu yang selalu saya pikirkan terus. Kemana? Kita pasti level selanjutnya adalah pasti ke profesional. Nah, tapi di Indonesia masih belum ada yang benar-benar legit lah. Karena kita tuh under Wako, di amatirnya under Wako, yaitu PPKBI, otomatis di profesionalnya juga kita mau dengan satu rumah lah, one house lah. Jadi Wako juga. Nah, memang di dunia itu memang ada Wako Pro. Nah, kebetulan berapa lama yang lalu saya menjadi representatif Wako Pro di Indonesia. Jadi saya bisa mengembangkan bahwa kickboxing ini go to the higher level. To the next level ya? Yes, to the higher level. Jadi ada dua-duanya, ada amatir dan ada profesional. Yes. Kebetulan saya juga kan ketua kickboxing Jakarta. Dan saya nggak puas dengan kondisi seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak mau ngurusin Jakarta aja sebenarnya. Di profesional kita mau satu Indonesia tuh kita bisa pakai. Makanya dengan adanya Wako Pro itu akan membuat kickboxing atau kickboxer di Indonesia itu akan lebih meningkat lagi lah. Karena pada saat kita tahu lah di kickboxing itu kita bisa naik turun. Main di amatir, negara panggil, main di amatir. Begitu selesai negara panggil, kita bisa main di profesional. Kita bisa naik turun itu karena kita benar-benar satu rumah di Indonesia dan di dunianya juga kita satu rumah. Nah, untuk permasalahan Wako Pro, Father bilang katanya mau minta tolong, kita juga sama minta tolong dengan saya untuk angkat ini Wako Pro biar semua orang bisa tahu lah dan orang bisa bermain
level yang lebih tinggi daripada yang amatir gitu. Iya, oke, setuju. Nah, ada beberapa fighter yang terkenal ya di Wakau Pro. Kalau di Indonesia gini, berhubung di Indonesia itu adalah kita bisa bermain naik turun, atas bawah. Jadi kita main di amatir, kita bisa main di profesional. Contoh salah satunya Aji Salim lah. Aji Salim itu dia adalah Wako champion. Respect Aji Salim. Dia bawa nama Indonesia bagus di internasional, di nasional. Memang kita respect lah sama Aji Salim lah. Banyak juga nama-nama lain yang under Wako, karena kickboxer terbaik, boleh saya klaim kan bahwa kickboxer terbaik di Indonesia itu adalah under Wako. Karena kenapa? Amatir itu syarat dengan pembinaan. Dari mulai bawah dibina oleh negara sampai bagus, sampai baik, otomatis menurut saya dari sisi skill, dari sisi segala macam supporting ini pasti akan jauh lebih baik lah. Kita lihat di luar negeri pun fighter atau atlet-atlet pro itu kan terbaik pasti dari amatir. Mike Tyson misalnya kan, dia jadi juara olimpiade, dia menjadi petinju yang ya, juara dunia lah, hebat lah. Jadi kita mengacak ke situ juga sebenarnya. Nah kalau untuk nama-nama saya pikir banyak banget. Ada banyak banget, karena kita tersebar dari Sabang sampai Merauke untuk Wako Pro Wako amatirnya. Jadi kalau kita mau mengangkat memang mereka bagus, ya kita bisa angkat tiba di Wako Pro. Dan memang lebih baik mereka fight di Wako Pro. Kalau di others sanction mungkin takutnya tidak akan ada diizinkan gitu loh, karena mungkin sebenarnya ada batasan juga. Iya, ada batasan. Sebenarnya kalau ada pun memang ada event ataupun ada sanction yang ingin memainkan orang atlet Wako, mungkin ada penolakan dari sanction National Federation-nya. Itu bukan kita sebenarnya, tapi memang dari dunianya memang yang melarang. Ini yang perlu saya klarifikasi. Jadi bukan kita PPKBI, tidak. PPKBI itu mendapat perintah dari Wako amatir dunianya untuk memilah di mana dia bisa fight. Jadi nggak sembarangan dia bisa fight, oke silakan. Tapi kan dia udah bawa nama negara bagus, terus dia fight di tempat lain dengan cabur kickboxing misalnya, itu takutnya nggak terlalu bagus lah. Alasannya sih sebenarnya ada yang lebih daripada itu, tapi ya seperti itulah kira-kira. Jadi kita nggak bisa sembarangan seperti Aji Salim misalnya kan, ya dia better dia fight di Wako Pro. Jadi di Wako Pro ada salah satu fighter dari Indonesia yang terkenal banget ya. Jadi gini, Father, Wako Pro kan sebenarnya belum ada event. Ini kalau boleh saya sedikit. Jadi Wako Pro itu baru akan mengadakan event dengan HSS lah, ya kan. Nah, tapi mereka sebenarnya sudah bersinar lah di kickboxing. Jadi kickboxer tuh banyak yang sudah bersinar, tapi di amatir. Dia nasional, internasional, SEA Games, World Cup, itu Asian Championship itu banyak. Salah satunya Aji Salim lah. Oh, Aji Salim. Aji Salim. Yang baru fight di sana ya? Ya. Jadi dia tuh Wako champion sebenarnya di amatir. Jadi dia tuh dia juara SEA Games, dia juga nasional juga di juara gitu. Ya, cuma memang better lah kalau Ajis itu memang kalau fight itu memang di Wako Pro, karena dia satu rumah lah dengan amatirnya. Jadi mungkin nggak akan ada permasalahan drama yang kemarin ada sedikit masalah, bukan masalah sebenarnya, drama. Sedikit drama. Oke, ya kalau di Indonesia suka drama ya. Drama lah gitu. Tapi sebenarnya itu nggak perlu sebenarnya ya. Karena kenapa? Karena kalau memang promotor atau memang misalnya siapapun yang ingin menyelenggarakan kickboxing di Indonesia, selama dia mengikuti aturannya, rules and regulation, itu pasti nggak akan bermasalah. Jangan menempatkan atlet di posisi yang sulit. Kita ini kan melihat contoh Aji Salim. Aji Salim kan dia ada prestasi di international SEA Games, dan sekarang dia lagi persiapan kan, sekarang lagi try out ke Uzbekistan. Nanti dia abis ini ke Kyrgyzstan untuk dia training camp di sana. Wah, bagus. Nanti dia kembali ke Indonesia, itu timnas semua, itu ada banyak, ada Susan, ada banyak lah yang dikirim ke sana. Nah, kita kan harus menjaga itu, Father. Jadi timnas di bawah Wako juga ya? Of course, Wako. Of course. Jadi timnas, jadi memang di kickboxing itu ya itulah. Kita bisa bermain atas bawah, kita bisa main di amatir. Aji Salim, setelah dia main di amatir dapat, amin mudah-mudahan ya Aji Salim, semangat.
Mudah-mudahan dia dapat medali emas sih. Let's go. Tony Hutapea, mudah-mudahan Tony medali emas. Nah, setelah itu dia bisa bermain lagi di profesional. Nah, ini itu bagus. Itu nggak masalah, tapi selama under Wako. Iya. Itu aja masalahnya. Karena kenapa? Karena kadang kita di posisi yang tidak bisa berbicara karena itu adalah perintah dari Wako dunia. Ini bagus banget. Jadi bagus untuk kalau mau bawa bendera kan? Yes, merah putih. Terus untuk pengalaman, to get more pengalaman, ini juga bagus. Very smart. Yes kan. Jadi gini, kita menjaga kita ada International Federation ya Padahal. Jadi kita nggak mau cuman let's say misalnya Aziz Salim terus dia udah national champion. Let's say di amatir kita tahu lah dia juara SEA Games, dia nasional juara. Mungkin nanti ada beberapa fighters mungkin yang memang akan menjadi national champion. Terus abis itu kemana? Iya. Itu yang mesti kita pikirkan. Ya. Jenjangnya itu yang selalu kita concern tentang itu. Karena kenapa? Karena setelah jadi national champion terus mau kemana? Nah, Wako Pro ini worldwide. Nah, kita itu berafiliasinya itu ke Eropa memang. Itu ada Wako Pro Italia, Wako Pro Portugal, Wako Pro Jerman, itu semua kita lengkap. Dan mereka welcome dengan kita. Sampai kalau memang misalnya gitu, HSS bilang, bagaimana kalau kita buat World Championship perebutan sabuk juara dunia di Indonesia? Oh, itu sangat mungkin. Karena kenapa? Karena saya adalah representatif Wako Pro di Indonesia. Kalau dari luar negeri, yang mana dari Wako Pro? Orang-orang yang terkenal. Yang terkenal, contoh Ilia Tupuria lah. Wes, Istilah desanya itu under Wako semua. Wah. Jadi basicnya mereka kickboxer dan mereka up langsung mungkin ke cabang olahraga lain dan mereka lihat aja mereka kan gila-gila fightnya, ya strikingnya gila-gila. Jadi yang penting mulai dari amatir terus ke Wako Pro nasional, terus Wako Pro internasional. Yes. Nah, nanti di HOC Volume 2 ada kickboxing amateur and pro dari Wako. So bro, as I explained, kita lagi cari fighter untuk event di HOC. Untuk event kedepannya nanti kita ada kickboxing both amateur and pro. Siapa ya nanti bisa main di sana? Gimana? Aziz Salim bisa nggak? Aziz Salim mungkin levelnya sudah berbeda bro. Aziz Salim mungkin HSS kali ya bro. Jadi kan kalau boleh saya simpulkan di sini ya bahwa di HSS itu dia ada level. HOC mungkin ke HSN, kira-kira begitu bro. Dari HSN mungkin ke HSS ya. Jadi yang paling tinggi adalah di HSS ya. Betul. Nah, kita pun di sini juga kita buat setahun bisa 3-4 kali pasti ada. Itu rutin sudah berjalan sampai 7 tahun. Jadi kita tahu database semua fighter yang baik, entah itu main amatur atau main profesional atau debut pro, itu kita semua lengkap. Dan itu semua dari Sabang sampai Merauke kita bisa minta sama mereka. Karena kenapa? Tergantung levelnya. Contoh misalnya untuk di HOC. Kalau HOC kan mungkin antar camp ya, mungkin ya. Nah itu juga kita juga punya kok. Betul. Kalau memang tapi tadi di ASN mungkin mulai agak lebih serius gitu. Lebih serius, ya betul sekali. Soalnya ini emang kalau event HOC itu road to HSN dan road to HSS. Yes. So tapi yang penting mulai dulu. You have to start somewhere. Of course. You need the experience. Yes. You need to build your record. Yes, of course. Okay. Let's see who we got ya. Ya, nanti kita. Soalnya tadi aku udah sparring sama beberapa fighters. Nah, itu mereka semua pro atau? Jadi gini, mereka tuh Yeri satu ya. Yeri itu gold medal di PON kemarin. Terus dia juga bronze medal di World Cup. Sofyan, Pascal, sebenarnya ada Reven, ada Fajar. Fajar tuh dia dapat silver medal di World Cup. Cuma memang masalahnya adalah gini Fadel. Ini yang menjadi permasalahan yang kemungkinan kayaknya dari HSS kayaknya mesti agak sedikit concern about masalah ini. Mereka bagus fightnya, tapi mereka public speaking kurang baik. Ini masalah. Jadi ini adalah PR-nya mungkin izin Fadel ya. Kalau memang bisa
agak sedikit difokuskan untuk bagaimana nge-build public speaking daripada fighters itu pasti akan bagus banget. Karena fighters tuh pasti bagus-bagus. Dari waktu tuh bagus-bagus. Cuman masalahnya itu. Dia nggak terlalu bisa untuk berbicara di depan kamera atau di ya mungkin di cabang olahraga lain juga sama lah kira-kira ya. Jadi akhirnya kita jadi mengklasifikasikan bahwa oke, fighters yang akan naik namanya akan baik itu kalau memiliki keseluruhan termasuk public speaking. Nah ini kayaknya salah satu PR karena kalau saya pribadi, Wako this is sport. Jadi saya akan lebih mengutamakan sportnya, fightnya, tekniknya. Jadi saya akan fokus itu. Saya tidak akan bisa fokus untuk bagaimana cara nge-build mereka bicara di depan kamera. Ini nih masalahnya. Karena fighting game ini bukan cuman fighting aja, ini emang entertainment, sportainment, right? Sportainment. Iya. Jadi gini, ini menurut saya nih ada satu hal yang important. Permasalahan yang ada di antara fighters adalah rata-rata fighters itu agak sedikit kurang untuk public speaking. Public speaking? Yes. Jadi gitu. dia good good fighters, tapi dia nggak bisa bicara di depan kamera. Ini masalah banget nih, Mas. Ada juga yang memang dia bagus berbicara public speaking, tapi dia nggak bisa fight. Nah, jadi gimana yang lebih sulit untuk belajar yang mana? Atau untuk berubah? Kalau fighter tapi omongin agak jelek, atau yang bisa public speaking jago banget, bisa tantang semua orang, tapi fight-nya jelek. Yang mana lebih bagus? Sekarang gini, kalau saya kembali ke audiensnya, saya kembali ke penontonnya, saya kembali ke netizennya. Mereka nyaman dengan seperti apa? Ini kalau menurut saya ya. Karena pada saat saya membuat satu pertandingan di satu daerah, saya akan research dulu, saya akan lihat dulu. Sebenarnya saya tarik garis tengah. Saya lihat berapa persen orang yang mengerti tentang fight, berapa persen orang yang tidak mengerti tentang fight. Nah, kalau saya lihat lebih banyak di Jakarta, let's say, lebih banyak orang yang paham tentang fight, saya akan concern ke fighters yang fightnya bagus, tapi public speakingnya kita bisa angkat sedikit-sedikit. Iya, itu untuk yang sudah mengerti fighting ya. Yes. Nah, tapi ada banyak orang juga yang belum mengerti fighting, tapi untuk mereka influencer lah. Nah, itu kembali lagi ke penontonnya, mereka mau nontonnya seperti apa. Kalau saya pribadi tidak akan bisa dipisahkan dengan kondisi zaman sekarang ini, bahwa fighters itu dengan sport entertainment itu fight itu tidak bisa dipisahkan. Jadi memang PR-nya memang di situ. Tapi untuk ke arah sana memang ya kita mesti menampilkan fighters yang dia bagus fight-nya tapi public speaking kurang, nanti kita bisa angkat, atau ya memang influencer atau orang yang memang bagus public speaking-nya cuma fight-nya kurang, ya kita bisa latih mereka sampai benar-benar di level tertentu lah. Gitu loh. Kalau lebih bagus bisa dua-duanya ya. Yes, seperti itu. Seperti Jake Paul. Jake Paul kan awal juga kan dia bukan boxer kan. Dia influencer misalnya. Tapi dia sekarang boxingnya bagus banget. Bagus. Itu dia bisa tantang semua orang kan. Dia tahu loh ini bagus nih zamannya. Jadi dia latihan. Nah, ini yang harus ditekankan kepada fighters itu adalah kalau kamu sudah bagus fight-nya, kamu harus memperbaiki lagi public speaking-nya. Betul. Atau kalau kamu sudah bagus public speaking-nya, harus latihan tiap hari biar fight-nya bagus. Karena ini adalah industri, setuju industri. Iya, harus dua-duanya. Pada saat kalau ini mau kembang harus dua-duanya. Pada saat ini menjadi industri, ini semua bisa ambil bagian. Semua hidup. Fighters hidup, camp hidup, coach hidup, semua kita bisa hidup. Jadi memang tugasnya kita itu membuat bagaimana combat sport ini menjadi satu industri yang memang benar-benar berkembang. Ya, setuju. Saya pernah lihat, kita bicara sedikit ya. Saya pernah lihat di UFC itu kita bicara merchandise-nya itu gila. Itu hidup bener-bener tuh. Itu mau harga berapa aja mereka beli, mereka bikin di mana aja mereka pasti datang. Kita hampir 300 juta. Ya. Manusia di sini. Iya. Masa sih kita nggak bisa bikin seperti itu? Iya. Indonesia konsumtif loh. Ininya, apa aja dia pasti mau beli apa segala macam itu pasti bagus. Ke depan itu sebenarnya Indonesia itu bagus banget. Cuman bagaimana kita mempackagingnya ini semua gitu loh. Jadi ya kembali lagi
promotor tuh memang berperan memang paling penting sebenarnya. Tapi promotor tanpa fighters, tanpa camp juga nggak bisa berjalan. Jadi tiga itu memang harus berjalan beriringan tuh. Ya, semua harus support each other, help each other. Nah, ini jadi PR ya. PR ya. PR for kita. Yeah, of course. Tapi PR for fighters juga ya. Oke. Jadi memang dibilang berat, tetap kita mesti memulai. Kalau kita nggak start, otomatis kapan memulainya? Yeah. Jadi kita memang memulai ya kita berharap dengan ya kita tidak berbicara cabang olahraga lain ya, Pak Dari. Saya berbicara untuk kickboxing lah. Ya untuk kickboxer yang ada di Indonesia ini memang PR. Jadi memang ya kita adalah bagian, saya terutama bagian daripada kickboxing Indonesia. Otomatis saya juga punya kewajiban untuk membuat ini menjadi apa ya, terjadilah gitu loh, bahwa kita nanti mempunyai fighters yang memang dia good fight and good public speaking. Ya, oke, setuju. Oke, bro, thank you so much for having us here, for having me spar against your fighters. Waduh, tadi father kerja keras lah. Oke, looking forward untuk kerjasama. Oke. Dan sampai ketemu lagi. Thank you. Thank you. Thank you.